Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man dzakarah wa yashkuru man syakarah wa huwal latifur raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul dzakirin wa imamus sabirin. Allahumma adim salawatika fi kulli nafsin ala abdika wa habibika al-amin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah majlis yang insyaallah dikumpulkan dalam keadaan penuh barakah di majlis al-barakah yang penuh rahmat, yang insyaallah membawa kepada ampunan serta maghfirah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan semua yang berkumpul dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan setiap dari kita yang hadir di majelis ini Allah luaskan rezekinya, diberikan kemanfaatan, diberikan kehidupan yang barakah, keluarga yang barakah, dan insyaallah mati kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita mudah-mudahan terbiasa sering berselawat. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, biasakan kita berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul kembali. Terutama ulun begitu senang melihat ibu-ibu tetap semangat lah. Alhamdulillah. Kenapa ulun bisa senang melihat ibu-ibunya? Nah, ini perlu biar ketahui, perlu biar pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah sepaling baik umat yang Allah ciptakan. Kalian menyeru kepada kebaikan, kalian mengajak meninggalkan kemaksiatan dan beriman kepada Allah. Dari firman tersebut Allah tidak mengatakan laki-laki ataupun perempuan, melainkan umum. Tidak ada di situ Allah kalian laki-laki sepaling baik umat, tidak. Tetapi umum, artinya laki-laki perempuan kalau dia mau menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada meninggalkan kemaksiatan, maka insya Allah mereka adalah yang disifatkan oleh Allah dalam pujian tersebut. Artinya bukan cuma laki-laki yang punya andil dalam agama ini, bukan. Artinya bukan cuma laki-laki yang punya andil dalam agama ini, bukan. Tapi perempuan, sejarah telah membuktikan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Cuman, ini ada cumannya adalah, makanya ulun bilang senang ibu-ibunya semangat. Apa sebab? Karena ketika Isra Mi'raj Nabi pernah bercerita
Kata Nabi, yang paling banyak menghuni neraka itu perempuan. Tapi di sini alhamdulillah yang paling banyak hadir majelis perempuan. Ini tanda kebaikan apa enggak? Tanda kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda seseorang diinginkan oleh Allah baik, Allah pahamkan agama. Bukan banyak harta, bukan. Oh, biar misalkanlah, alhamdulillah kerjaan semuanya lancar, rezeki banyak, uang banyak. Oh, ini tanda kebaikan? Belum tentu. Bisa jadi harta yang banyak tadi membuat dia malah bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang yang diberi harta malah tambah jauh dari Allah. Dulu dia waktu belum punya harta, Masya Allah, dimanapun ada majelis, dimanapun sholat jamaah hadir. Allah kasih dia harta, nggak kelihatan sudah. Mohon maaf Ustaz, nggak bisa hadir, lagi sibuk. Dulu waktu belum sibuk nggak kelihatan, ada terus. Ketika sudah banyak harta malah sering nggak kelihatan. Artinya hartanya malah menjauhkan dia daripada kebaikan. Begitu pula Allah tidak memberikan pangkat itu sebagai tanda kebaikan, belum tentu. Bisa jadi ketika orang tersebut belum punya pangkat, Masya Allah, orangnya hadir terus. Tapi ketika diberi pangkat, tidak kelihatan lagi sudah. Artinya apa? Bisa jadi pangkat tersebut, bisa jadi jabatan tersebut menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu biar ingat, di situ Allah berfirman, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah pahamkan agama. Kira-kira pian ini diinginkan baik sama Allah apa bukan? Kalau mau hadir di majelis, itu tandanya pian punya sedikit pemahaman sudah terhadap agama. Duduk di sini dapat 1 ilmu, 2 ilmu, 3 ilmu, itu tandanya Allah menginginkan pian baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan lebih senang lagi, kita lebih senang yang banyak hadir ibu-ibu. Apa sebab? Satu, kata Nabi tadi, yang paling banyak menghuni neraka itu wanita. Memang pula yang paling banyak saat ini perempuan. Yang kedua, pian tahu perempuan ini biasanya kalau ditanya makan apa bilang? Mau makan di mana? Terserah. Makan apa? Terserah. Pian ditanya suami pian kita apa enggak? Makan apa? Terserah katanya. Makan di mana? Terserah. Perempuan kalau sudah ada maunya bahaya. Betul. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara perempuan mau makan buah. Betul enggak? Betul kan? Sayyidah Hawa mau makan buah, Nabi Adam yang dikeluarkan. Habil dan Qabil terjadi pertumbuhan darah sebab siapa? Perempuan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara karena tipu daya perempuan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna kaidakunna azima. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Pantas dari Nabi mengatakan kalau perempuan paling banyak dalam neraka. Pantas lah. Kenapa? Tipu daya perempuan itu besar. Biar lihat aja, anak berani sama orang tua sebab istrinya. Seorang anak durhaka kepada ibunya karena sebab istrinya. Ada orang jualan narkoba, dorongan istrinya. Istrinya minta macam-macam, ini kerjaan, ada jual narkoba saja sudah. Ada orang ngambil riba karena kemauan istrinya. Istrinya banyak kemauan, pinjam uang sajalah di bank buat modal supaya jadi kaya. Siapa yang dorong? Perempuan. Artinya perempuan ini ketika kita lihat banyak di tempat seperti ini kita bangga. Tetapi perempuan ini pastikan punya peran penting dalam rumah tangga. Makanya ketika wanita banyak hadir di majelis, itu tandanya wanita-wanita yang baik, yang mana kita yakin keluarga mereka pun akan jadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kuncinya di ibu-ibunya. Ini bapak-bapak yang banyak-banyak inilah, kumis tebal, panjang, sangar, kadang nggak berani sama istri lah. Kadang, enggak semua lah, enggak semua. Artinya apa? Yang nyetel baik buruknya itu biasa ibunya. Banyak tipu daya, bahkan di
dalam Al-Quran Allah sampai mengatakan pula inna kaida syaitan kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Berarti lebih berat tipu daya perempuan. Biar kalau tidak percaya lah, ketemu wanita senyum-senyum di jalan, ya enggak lah. Kita kadang kebayang ini 2 hari tidak lupa itu senyuman. Tidak usah senyum perempuan lah, diam aja. Perempuan tidak usah senyum, wanita tidak usah senyum, diam aja. 2 hari aja pian punya istri diam, tidak ada suara, bingung apa enggak? Bingung lah. Senyumnya bahaya, diamnya bahaya, apalagi ngomelnya. Betul enggak? Betul lah. Ini perempuan punya peranan penting dalam rumah tangga. Ini perempuan. Makanya ini himbauan khusus kepada wanita, biar sering dengar lah. Perempuan itu setinggi apapun sekolah, ujung-ujungnya ada dapur. Betul enggak? Betul, itu memang tabiat perempuan sudah. Kecuali ada bapak-bapaknya lah yang di dapur malah. Tapi jangan seperti itu. Kenapa? Karena pondasi di dalam kebaikan rumah tangga itu ada pada perempuan. Perempuan ini bisa mengarahkan yang tidak baik. Perempuan ini bisa pula menjadi cikal bakal tumbuhnya kebaikan. Al-Um madrasatul ula. Perempuan itu pendidikan utama. Seorang ibu itu pendidikan utama dalam rumah tangga. Ulun tanya, yang paling banyak interaksi sama anak siapa kira-kira? Ibu. Yang paling banyak bergaul dengan seorang anak siapa kira-kira? Ibu. Makanya sampai ulama mengatakan, kalau cari istri lihat ibunya. Kalau cari istri lihat ibunya. Pian mau cari mantu pula, buat anak pian laki-laki, misalkan, lihat ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah itu anak baik juga. Kalau ibunya solehah, insya Allah itu anak solehah. Kenapa sebab? Sifat itu mula. Kalau ibunya sudah tukang ngomel, tukang gosip, lain sebagainya, itu 11-12 itu anak. Biar siap-siap telinga diomelin. Kenapa? Yang paling banyak berinteraksi dengan seorang anak itu seorang ibu. Lah bagaimana bisa menumbuhkan kebaikan kalau seorang ibu tidak punya pemahaman agama? Betul ujung-ujungnya dapur, tetapi perempuan yang di dapur tersebut memiliki pemahaman agama. Makanya belum di awal bilang senang kalau ibu-ibunya mau hadir majelis, itu tandanya ini kampung insya Allah beberapa tahun ke depan akan jadi baik. Kenapa sebab? Karena ibu-ibunya insya Allah punya pemahaman agama. Ini janji Allah, bukan janji ulun, bukan. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah pahamkan agama. Dan itu langsung kepada orang-orang yang berperan penting di dalam agama, dalam rumah tangga tersebut adalah perempuan. Makanya lah abah guru sekumpul itu beri nasihat, kalau mau punya anak soleh dan soleha itu 2 hal yang diperhatikan, penting banget. Abah, 1 makanannya yang masuk ke dalam perut anak kita, perhatikan makanannya halal apa haram. Jaga betul-betul yang masuk tersebut harus daripada sesuatu yang halal. Kira-kira siapa yang bisa mengontrol itu? Ibu lah. Seorang ibu. Harus yang betul-betul yang halal. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mau pian punya anak soleh dan soleha, lingkungannya, pergaulannya di mana? Pergaulan baik apa enggak? Pergaulan orang-orang soleh atau tidak? Makanya ketika dia punya seorang ibu yang soleh, soleha, maka itu pergaulannya ada pergaulan yang baik. Maka insya Allah pian punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya apa? Kalau punya istri yang soleha itu 1 ini kita untung besar ini saudara. Gimana 2, 3 lah, bisa lah. Nah ini bapak-bapaknya nyambung kalau gitu lah. Nah, makanya ulun di awal bilang begitu senang. Ibu-ibunya mau hadir, ibu-ibunya mau duduk belajar agama. Kenapa? Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Alhamdulillah kemarin kita umrah, kita melihat begitu luar biasanya Baitullah. Nah, kami teringat sejarah, riwayat bercerita tentang Baitullah yang terendam banjir.
ketika zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Artinya Ka'bah itu memang ada sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah angkat itu Hajar Aswad, Allah sembunyikan di gunung Abu Kubais namanya. Itu ada di dekat Masjidil Haram, ada gunung. Sekarang sudah jadi bangunan semua itu. Ada gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais ini dulu lah, Nabi waktu kecil, Nabi kita Muhammad waktu masih halus, itu pernah dibawa naik ke atas sama kakek beliau Abdul Muthalib. Saat itu terjadi kemarau panjang di kota Makkah. Abdul Muthalib, kakek Nabi, menggendong Nabi, membawa naik ke atas sambil bermunajat kepada Allah untuk minta hujan dan hujan. Itu gunung Abi Kubais. Ketika terjadi banjir besar, itu Allah angkat Hajar Aswad, Ka'bah dimasukkan ke dalam gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais lah. Jadi sebelah kanan Masjidil Haram itu ada gunung. Lalu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Dibangun Ka'bah, selesai Allah keluarkan Hajar Aswad, diletakkan kembali. Lalu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah. Nabi Allah Ibrahim sanksi. Ini kan Ka'bah dientah berantah. Kalau sekarang ramai. Itu semua dulu pegunungan. Ka'bah itu sesuatu yang paling rendah. Jadi dulu tuh gunung semua. Dalam sejarah Ka'bah itu sesuatu yang tempatnya yang paling rendah. Jadi semua gunung. Kata Nabi Allah Ibrahim, ini siapa yang mau datang ke tempat sini? Siapa yang mau beribadah ke sini? Lalu Allah perintahkan untuk naik ke atas gunung Jabal Abi Kubais untuk menyeru setiap manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan kata Allah, mereka akan merindukan Ka'bah, merindukan beribadah di sana, bahkan mereka akan mendatanginya dengan berjalan kaki. Artinya saking rindunya berjalan hakun. Atau mereka akan menaiki onta-onta yang kurus. Artinya siapapun yang telah dipanggil, diseru oleh Nabi Allah Ibrahim, bagaimanapun dia, insya Allah dia akan berangkat ke sana. Mudah-mudahan biar berataanlah termasuk nama-nama biar diseru oleh Nabi Allah Ibrahim dan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah yang mabrur. Namun biar tahu ada yang lebih utama daripada itu. Lebih utama dari panggilan Nabi Allah Ibrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pian hadir di sini ini jauh lebih utama. Pian hadir di majelis untuk belajar agama itu jauh lebih utama. Apa sebab? Orang yang berangkat umrah, berangkat haji, belum tentu hak ibadah umrah hajinya diterima. Karena umrah haji membutuhkan rukun dan syarat. Dalam agama kita ini disyaratkan kita harus memiliki pengetahuan ilmu. Pondasi di dalam agama ini ilmu. Setelah ilmu baru amal. Pian berangkat ke sana tanpa ada ilmunya, mardu. Pian berangkat umrah tanpa ada ilmunya, ditolak. Berapa banyak orang yang gemar ziarah tapi tak tahu makna ziarah, adabnya, ilmunya. Bukan malah dapat keberkahan, bisa jadi dia dapat laknat. Oh, berangkat hol pulang, hol sunnah, ziarah sunnah. Tetapi kalau pian berangkat meninggalkan sholat, itu semua hilang keberkahan. Ini kan ilmu lah. Berapa banyak orang yang berangkat ibadah haji, ibadah umrah, pian jangan kira semua orang paham agama itu. Kenapa? Mereka punya duit, tidak mau hadir majelis, tidak pernah hadir majelis belajar agama, ada duitnya, ada kesempatan berangkat. Ketika sampai di sana, sholatnya kadang tidak betul, ibadah umrahnya kadang salah, hajinya kadang keliru. Coba biar lihatlah kalau Lebaran, Idul Fitri, coba Idul Fitri biar sholatnya belakang-belakangan aja. Itu biar sholat di belakang, biar lihat orang sholat Idul Fitri atau sholat sunnahnya itu macam-macam takbir. Allah, ada yang sistem putar giling lah, ada yang kayak mancing papuyu, tahu biar kan? Allah, pulang lagi. Allah, ini kan disisip terus lah. Ada seperti itu. Kenapa sebab? Karena tidak memahami agama. Itu kan orang berangkat haji, berangkat umrah, kadang di pesawat sholat. Kalau tidak belajar, kadang mereka ini salah. Sholat itu wajib di tempat yang tidak bergerak. Sholat, syarat sah sholat tidak boleh di tempat yang bergerak. Kira-kira pesawat, kapal laut itu bergerak apa enggak? Bergerak.
Maka kata para ulama, sholat di tempat tersebut tidak sah. Lalu sebagian yang lain sah karena dia besar, tapi dengan syarat sholatnya harus sempurna. Kalaunya dia berdiri, berdiri sempurna. Kalau ruku sempurna. Sujud sempurna. Lagi mana ceritanya sholat di dalam pesawat duduk itu bisa dikatakan sah? Ini kalau tidak belajar, turun dari pesawat, sholat yang di atas pesawat tadi tidak dikodok, itu semua muskilah, bahaya. Artinya dia berangkat umrah untuk menunaikan yang wajib, tetapi dia meninggalkan satu kewajiban yang tiap waktu harus ditunaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kenapa ulun bilang pian orang-orang yang utama? Karena ketika pian telah belajar agama, lalu pian amalkan, pian insya Allah diterima amal ibadah. Umrahnya umrah mabrur, hajinya haji yang mabrur, ziarahnya ziarah yang makbul. Insya Allah setiap ibadah itu perlu kepada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud la tuqbal. Setiap orang beribadah tanpa didasari ilmu, amal soleh apapun yang ia kerjakan tanpa didasari ilmu, maka mardud la tuqbal, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Nah, makanya ini biar luar biasa lah. Makanya dulu dari awal senang luar biasa. Ibu-ibunya tetap semangat lah, walaupun kadang berkurang sebaris dua baris inilah. Kayaknya kemarin sebelum berangkat masih sampai belakang lah. Ya mudah-mudahan bawa yang lain. Jadi pian hendak melihat rumah tangga itu tandanya Allah menginginkan kebaikan, ibu-ibunya mau berangkat ke majelis. Karena kan ini kunci penting dalam rumah tangga perempuan. Kalau perempuannya sudah tidak betul, ini suami kadang juga ikut tidak betul. Jangan heran, sekarang ini banyak terjadi kemaksiatan, itu banyak cikal bakalnya tersebut dorongan wanita. Istrinya mau gelang emas lagi, ya sudah kata suaminya, kita pinjam uang riba dulu, pinjam uang di bank dulu, lain sebagainya. Kenapa? Sebab dorongan si perempuan. Jadi kira-kira pantas apa kata Nabi mengatakan di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Nah, jadi mudah-mudahan bukan biarlah kita bukan. Yang ingin kebaikan, dia mau duduk di sini memahami agama, bagaimana adab-adab melayani suami, lain sebagainya dalam rumah tangga, mendidik anak, maka insya Allah itulah tanda Allah menginginkan kebaikan dalam rumah tangga kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika pian dipanggil duduk di majelis seperti ini, itulah keinginan Allah menginginkan pian menjadi orang-orang yang baik. Kita yakin, kita sadar, kita ini ahli maksiat. Banyak maksiat kita banyak, dosa kita banyak, pelanggaran kita banyak. Namun kalau kita mau duduk di tempat seperti ini, mau hadir di tempat seperti ini, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan. Bukan banyak harta itu Allah tandanya menginginkan kebaikan, bukan tingginya pangkat itu Allah menginginkan kebaikan, melainkan kalaunya orang tersebut mau belajar agama, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan. Terutama ibu-ibu inilah. Ibu-ibu kalau bisa pian punya anak yang ngajar ngajinya pun pian. Oh saya tidak punya waktu, minimal Al-Fatihah anak pian itu belajar dari pian. Minimal Al-Fatihahnya ini saya juga tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Lah sampai kapan? Pian sholat tiap hari, tiap waktu itu pakai Al-Fatihah. Kalau pian saat ini tidak bisa dengan benar, wajib pian belajar. Oh saya malu kalau ke pesantren, lain sebagainya. Tidak ada kata terlambat. Kata Nabi, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lah. Selama masih napas, selama masih hidup, kita belajar. Dan kalau bisa, yang ngajarin anak kita sendiri, itu Fatihahnya minimal kita. Apa sebab? Dia sholat, lah, itu sehari semalam ada 17 rakaat. Setiap rakaatnya wajib membaca Fatihah. Anak dia sholat, dapat pahala kita. Kenapa? Itu anak kita mengerjakan ketaatan. Tetapi dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Dia baca Fatihahnya, belajarnya dari dia. Dan yang paling banyak punya waktu untuk itu semua adalah ibu-ibu. Betul, ibu-ibu ke dapur juga urusannya, ke rumah tangga juga urusannya. Tetapi alangkah indahnya kita memiliki wanita di dalam rumah tangga kita yang paham agama.
Setidaknya mereka memahami kewajiban-kewajiban yang dikerjakan setiap hari seperti wudhu, sholat, lain sebagainya. Makanya ulun di awal tadi bilang alhamdulillah senang. Artinya ibu-ibunya masih antusias untuk belajar agama. Belajar agama itu memang membosankan. Dan kalau duduk di depan warung sana sambil gosip sejam 2 jam tidak terasa. Tapi kalau duduk di sini lah, aduh, kiri kanan, miring kanan kiri. Ini kapan selesai katanya lah? Tapi ingat, setiap apa yang pian dapat, pian harus niatkan untuk diamalkan. Sebanyak apapun ilmu, tidak akan membuat mulia seseorang. Tetapi sedikit ilmu yang diamalkan, itulah manfaat sebenarnya. Pian dengar malam hari ini, amalkan. Pian dapat malam hari ini, kerjakan. Maka itulah nilai pian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang diinginkan Allah kebaikan, Allah pahamkan agama. Tanda orang itu baik, dia mengamalkan itu agama. Dimulai dengan paham agama, lalu diamalkan, melahirkan keikhlasan, melahirkan rasa takut kepada Allah, sehingganya dia sampai kepada martabat orang-orang yang wara, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini harapan besar ulun lah, harapan besar ibu-ibunya saling mengajak ibu-ibu yang lain. Kenapa ini ibu-ibu saja dari tadi? Karena ini cikal bakal kebaikan kita mulainya dari ibu-ibu. Karena paling banyak fitnah akhir zaman ibu-ibu. Paling banyak fitnah akhir zaman sekarang ini ibu-ibu. Ya itu tadi ulun sudah panjang lebar lah ceritanya tadi, banyak ibu-ibu. Dan kalaunya yang paling antusias itu ibu-ibu, insya Allah itu adalah cikal bakal kebaikan yang begitu menyebar. Jadi ulun harap pian-pian ini ngajak yang lain, ibu-ibunya ngajak yang lain. Kata Nabi, ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, lalu mereka mendapat hidayah untuk mengerjakan kebaikan tersebut, itu kenikmatan yang lebih baik daripada mendapat seekor onta yang berwarna merah, katanya. Kalau sekarang anggaplah onta berwarna merah, Pajero warna merah lah, misalkan. Lebih nikmat rasanya daripada mendapatkan kendaraan yang mewah, katanya. Kenapa? Satu orang yang kita ajak kebaikan, lalu dia mendapat hidayah mengerjakan kebaikan, itu pahala yang tidak ternilai di sisi Allah. Makanya kalau ada pengumuman majelis setiap malam Ahad, pian ada lihat pengumumannya, tampil di HP dia, tampil di story dia, WhatsApp, apa namanya lah, status WhatsApp pian lihat, lalu pian bagikan, pian sebarkan. Orang hadir atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting pian punya niatan untuk ngajak orang lain. Ada yang lihat, oh saya punya niat mau hadir. Ada yang lihat, nanti mau hadir, nanti saya mau sempatkan hadir. Ada punya niat, namun tidak terlaksana. Jangan takut, pian sudah dapat satu pahala. Orang tersebut dengan niatnya dia dapat pahala, satu kebaikan. Pian yang menyebarkan dapat pula satu kebaikan. Bayangkan kalau orang itu sampai hadir, pian mendapatkan berlipat ganda pahala kebaikan. Orang tersebut dapat pahala kebaikan, pian yang menjadi sebab itu tadi mendapat kebaikan. Artinya apa? Grup-grup yasinan itu ajak semua. Mau orang bilang pian apalah, yang penting pian MLM, multi level marketing secara syariat inilah. Tidak masalah. Kalau MLM yang di luar sana kita tidak paham. Tetapi kalau MLM dalam secara kebaikan ini, insya Allah ini nilainya luar biasa. Kan dapat 1-2 orang yang mau hadir, yang mau belajar agama, artinya dia punya simpanan 3 ada. Dan dari 3 tadi misalkan dia bawa orang lain, dia dapat terus. Ini namanya multi level marketing lah. Insya Allah bercabang terus, berkaki terus kebaikan dia. Makanya kebaikan para sahabat itu tidak ada yang bisa melewatinya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang awal yang mengajak kepada kebaikan. Tidak akan ada bahkan satu butir pasir yang menempel di kaki sahabat dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang, wali-wali sekarang, itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang awal yang mengajak, orang-orang awal yang mengajarkan kebaikan. Mereka orang-orang awal yang membuat semua orang sehingganya begitu banyak orang mengerjakan kebaikan. Nah ini kesempatan dia, kesempatan, dan itu bentuk kasih sayang kita. Makanya dikatakan di awal
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jadi bukan karena pian merasa perempuan, oh saya tidak berhak dengan ini semua, pian berhak, pian ajak semua. Terlebih lagi biasanya kalau yang membawa itu babinya lebih mudah. Nah, lebih mudah. Kalau ibu-ibunya yang sudah ngajak, insya Allah lebih mudah. Apalagi bapak-bapaknya yang diajak lah. Jadi insya Allah, alhamdulillah. Ini ibu-ibunya semangat, alhamdulillah. Jadi kalau malam hari ini banyak kepada ibu-ibunya, ulun mohon maaf inilah. Tetapi tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain. Karena kita yakin kalau ibu-ibunya baik, rumah tangga kita semua akan jadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang telah lewat. Kemarin kita sampai bab najis lah. Betul loh. Ulun lupa juga sudah ini. Betul apa enggak? Betul, najis lah, najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada 3 najis kemarin lah? Ada 3. Lalu bab istinja. Bab istinja itu apa? Membersihkan kemaluan depan dan belakang setelah buang hajat. Hukumnya wajib. Kenapa? Kalau seseorang tidak betul cara membersihkannya ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Ketika dia buang hajat, air besar, air berkecil, dia sholat dalam keadaan najis masih menempel di kemaluannya, maka dia dihitung tidak sah sholatnya. Makanya kata Nabi SAW, paling banyak orang disiksa di dalam kubur karena sebab masalah kencing. Nah ini perhatikan pula, paling banyak orang disiksa di dalam kubur karena sebab kencing. Apa sebabnya kira-kira? Ada orang kencing, kadang kencingnya tidak selesai, masih netes. Orang Banjar bilang kada tiis lah, sudah dipakai celana. Malahan kadang ada juga yang kencing itulah, kencing entah di tembok siapa lah, itu kadang ada di kebun siapa lah, itu tidak boleh lah. Jadi ada adab-adab dalam kencing itu ada, yaitu bab istinja, menghilangkan kotoran dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Wa izalatun najmat wa huwa izalatu ma talawasa bihil mukhrij bima'in aw hajarin an-nahwi. Istinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu, atau seperti batu, tisu itu dikategorikan. Nah ini boleh. Sedangkan caranya dengan batu. Kalau misalkan pian kencing, lalu pian ambil 3 batu, misalkan ada 3 biji, diusap sekali, 1 batu 1 kali. Kalau kecil, kalau besar boleh 1, 2, 3. Ini kalau dengan batu. Tetapi sebagian bertanya mana yang lebih afdal, mana lebih utama antara batu dengan air. Kalau boleh memilih, maka air lebih utama. Kenapa? Kalau batu cuma mengangkat, sedangkan air bisa menghilangkan bekasnya. Ini air. Tetapi kalau mau lebih dapat keutamaan, pian batu dulu atau tisu dulu, baru dengan air. Ini lebih utama. Artinya orang yang kencing lalu atau buang hajat dibersihkan dengan tisu, sah atau tidak istinjanya, maka dihitung sah. Makanya kalau ada orang, itulah bapak-bapak ada tembok orang kencing dia di sana. Setelah kencing tanda tangan dia di tembok tersebut. Pernah lihat ya? Nah, di tanda tangan dia di tembok itu, digosok-gosok di situ. Itu sah apa enggak istinjanya? Sah menghilangkan najis. Cuman dia termasuk orang yang zalim. Zalimnya apa? Kencing di tembok orang, lah. Bikin laknat orang, lah. Nah ini sah. Nah makanya, lalu bagaimana sunnah-sunnahnya? Nah ini khusus masuk ke dalam WC. Masuk ke dalam WC, biar perhatikan. WC itu walaupun tempat kotor, kita semua yakin lah WC itu tempat yang kotor. Makanya mau masuk ke dalam WC aja kita disuruh baca doa, minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Ada orang mati di dalam WC, ini kira-kira mati baik apa enggak?
Mati bisa jadi mati baik lah. Ada orang mati dalam masjid, belum tentu dia mati baik. Orang mati dalam WC tapi dengan sunnah-sunnah. Orang meninggal masuk WC tapi dia dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Artinya dia meninggal dalam keadaan melaksanakan sunnah Nabi. Ini baik walaupun tempatnya di tempat yang kotor. Ada orang meninggal dalam masjid, oh ini pasti baik, sudah belum tentu. Bisa jadi kan meninggal mau ngambil toa masjid, konslet lah, belum tentu. Tempatnya bagus, tapi pekerjaannya tidak bagus. Nah ini perlu diperhatikan lah. Jadi ketika pian masuk ke dalam WC, Nabi ngajarkan masuk ke WC dengan kaki kiri. Jadi kalau pian masuk dengan kaki kanan, pian keluar lagi masuk dengan kaki kiri, maka pian dapat satu sunnah. Nah ini baru urusan WC saja dapat pahala kalau tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya insya Allah ada pahala terus. Yang kedua, apa sunnah masuk dalam WC? Pakai sendal. Nah inilah, ini himbauan buat masjid-masjid, dilarang pakai sendal. Berarti itu orang-orang masjid melarang orang melaksanakan sunnah. Kalau pian melarang memakai sendal, setidaknya pian sediakan di dalam WC sendal. Kenapa? Itu kesunahan. Ini kalau tidak suka sunnah Nabi, ini kira-kira siapa lah? Nah, kalau tidak suka sama sunnah Nabi, kira-kira mau ketemu Nabi bagaimana? Nah ini sunnah Nabi pakai sendal. Jadi kalau di dalam masjid di masjid tadi dilarang pakai sendal, sediakan dalam WC sendal. Ini kedua. Yang ketiga, sunnahnya lagi masuk ke dalam WC tutup kepala. Nah ini jangan lupa, biar tutup kepala. Nggak harus pakai kerudung syar'i juga lah, biar ada anduk dragon, tahu ya? Anduk yang kecil itu, nah tutup kan, biar dapat sunnah sudah. Bapak-bapaknya lah pakai topi burun atau apa segala macam, nggak harus pakai kopiah lah. Nah tutup kepala, ini sunnah. Berikutnya lagi apa sunnahnya? Membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca doa itu jangan di dalam, di luar. Karena apa? Karena di dalam tidak boleh baca doa, tidak boleh zikir, membawa apapun dalam WC. Setelah masuk, maka jangan langsung pian sebelum masuk tersebut membuka pakaian. Ini sunnah. Ini kan kadang ada bapak-bapak lah, itu WC di sana, dia sudah buka di sini, tinggal Superman aja lagi masuk. Ada seperti itulah. Ini bukan sunnah Nabi itu. Kalau sudah dekat dengan tempat pembuangan, tutup pintunya, sudah ditutup, baru dibuka. Kenapa? Karena biar tidak terlihat aurat. Bahkan walaupun di tempat yang tidak ada siapapun, kita tetap harus berhati-hati karena ada makhluk selain kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan satu doa, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kalau mau telanjang bulat, baca itu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Maka Allah akan menutupi kita dari pandangan jin, syaitan, dan sebagainya. Nah, kalau sudah dekat dengan tempatnya, baru dia buka. Nah, setelah membuka tersebut, disunnahkan duduknya seperti ini. Nah, ini mohon maaf belum berdiri ya. Kaki kiri, ini kaki kiri ya. Ini kaki kiri, ini kaki kanan. Kalau kita tahu mana kanan kiri lah. Kaki kiri biar gini kan. Lihat ya, kelihatan. Nah, seperti ini, apalah namanya, ditegakkan. Sedangkan yang ditumpukan, ini namanya ditumpukan. Sedangkan yang kanan biasa seperti ini. Nah, ini sunnahnya seperti ini, buang aja. Bisa seperti ini, minimal ben kencing, lah, kencing seperti ini. Ini orang kalau seperti ini, insya Allah tidak lama-lama dalam WC, tidak habis 3 batang ini. Apa capek? Kalau seperti ini masih 3 batang rokok habis, ini kan ini keram semua. Nah, dan dianjurkan buang hajat itu memang tidak lama. Namanya kan buang hajat. Kalau hajat selesai ngapain lagi di sana? Ini kan adalah ikut-ikutan televisi lah, ada koran, ada kopi di sana. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ada TV-nya. Di hotel itu kan ada TV-nya. La ilaha illallah. Masuk duduk seperti itu, buang hajat, dan dimakruhkan, dilarang buang hajat tersebut menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat yang terbuka. Kalaunya di dalam WC selama penutupnya tersebut tinggi, maka itu tidak apa-apa.
Tetapi kalau pian yang belum punya WC, belum bikin, setidaknya jangan bikin menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, karena itu dilarang, bagian daripada adab. Setelah itu apa? Di dalam WC tadi, ini kan bicara masih di dalam, ya. Pian makruh hukumnya menengadahkan mata pian ke atas. Ketika buang hajat tadi lah, pelangau. Biasanya kalau orang sudah hadap ke atas ini menghayal lah. Ini hayalannya kemana-mana dalam WC sudah ini. Dimakruhkan pula pian meludah. Apalagi makruhnya mengeluarkan ingus. Makruh pula pian masuk WC dan ngecek air ada enggak. Apa sebab? Kalau enggak dicek itu air lah, pian nanti teriak-teriak, air mana air, ya. Ini kan kadang ada seperti itu. Habis baju aja lah. Nah, ini ada, makanya harus pian siapkan apa saja yang pian butuhkan di dalam sana, pian siapkan. Seperti air, tisu, lain sebagainya, tadi siapkan semua. Setelah selesai, maka ketika pian berdiri, maka tutup pula aurat pian. Dan keluarlah dari sana menggunakan kaki kanan. Nah, ketika buang hajat, kita buang hajat khusus bagi laki-laki, itu perempuan juga sunnah berdehem. Selesai sudah, kencingnya selesai. Nah, ini sunnah. Nah, ini kalau nyepen dengar sebenarnya jangan pengen sahur juga. Dari luar. Jangan. Ini orang mengamalkan sunnah supaya apa? Air kencing itu supaya habis. Tidak. Nanti kan kalau dia berdiri, sholat ternyata netes lagi, najis apa enggak? Najis. Makanya disunahkan berdehem. Sedangkan laki-laki ditambahkan untuk menjalankan jarinya di bawah kemaluan. Kan saluran kencing di bawah lah. Ini mohon maaf nih contoh. Dan gini kan. Supaya apa? Supaya habis. Sedangkan perempuan pian dorong dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Selesai. Kan pian mungkin pernah dengar ada doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ini doa istinja lah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minan fawahis. Pian jangan itu baca di dalam WC. Kan waktu bersih-bersih katanya itu doa untuk bersih-bersih. Betul, doa bersih-bersih. Tetapi kalau pian baca di dalam WC, pian malah dilaknat. Kenapa? Berdoa kepada Allah di tempat yang tidak seharusnya. Kapan lalu bacanya? Nanti kalau sudah di luar. Nah, pian keluar, ghufrana lakal hamdu adaba'anni ada wa fani. Di luar baru dibaca. Jangan waktu di dalam masih. Keluar, baca doa itu, baca doa istinja tadi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji. Ini orang mengamalkan sunnah-sunnah seperti inilah, meninggalkan yang dimakruhkan, urusan buang hajat saja dapat pahala. Nah, makanya kalau kita paham satu ilmu, satu pemahaman agama, maka apa yang kita lakukan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut mau mati dimanapun, selama kita mati tersebut tetap mengamalkan sunnah, mengerjakan ketaatan, maka insya Allah itu matinya adalah mati yang baik. Bukan tempatnya yang harus kita cari. Abu Jahal mati di mana? Abu Lahab mati di mana? Tetapi ketika kita meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan sunnah seperti tadi, ini luar biasa. Nah, masuk WC dengan sunnah. Lalu syarat-syaratnya tadi, jadi kemaluan, kita kembali ke awal. Kalaunya menggunakan batu, syaratnya yang pertama, alla yajiban najasu wala yantakin. Yang pertama, najisnya itu tidak sampai kering. Karena kelamaan, misalkan lah, kelamaan sampai 3 batang rokok di sana, kan 15-45 menit. Kering sudah najisnya. Kotoran yang nempel di kemaluan tadi kering sudah. Apakah masih boleh dengan batu atau tisu? Oh, tidak boleh lagi, ini harus dengan air. Ini satu syaratnya, tidak boleh. Jadi harus masih basah. Yang kedua syaratnya dengan batu atau dengan tisu tadi, ayah talita binajasin ahad. Tidak bercampur dengan najis yang lain. Kemaluan depan dan kemaluan belakang najisnya nyampur, menyatu. Nah, ini harus air, tidak boleh lagi dengan tisu. Tapi tisu di sini adalah kering lah. Kalau tisu basah tidak boleh. Jadi tisu kering. Yang ketiga, ayatajawaza al-makhraj. Kotoran tadi
keluarnya kemana-mana, sudah menjalar, kena paha, lain sebagainya, itu boleh pakai tisu? Tidak boleh. Itu harus dengan air dicuci. Yang keempat, ayyakuna hajar wa au ma yaqumu maqamau japan zahiran tahiran qalihan. Harus menggunakan batu atau seumpama batu yang mana dia suci dan bisa mengangkat kotoran. Ini kan kalau gelas ini misalnya, ini tidak bisa, kenapa? Licin. Nah, makanya yang pakai daun itu sah atau tidak? Istinjanya, yang pakai daun sah atau tidak? Kalau daunnya licin, apalagi daun pisang lah, licin itu, nah itu bukannya menghilangkan najis, malah membuat najis kemana-mana. Jadi syaratnya itu harus kasar, kalian bisa mengangkat. Nah, makanya tisu seperti ini bisa boleh. Nah, biar disui lah, dia mengangkat, buang tisunya. Nah, buang. Tapi kalau licin, tidak boleh. Atau benda tersebut harus suci. Ada kan biasanya tuh tai sapi lah, mengering lah, sudah dikira batu, ternyata tai sapi. Nah ini najis lah. Nah, sedangkan sunnah-sunnahnya yang barusan ulun sebutkan tadi. Lalu makruh-makruhnya, nah ini perlu perhatikan. Kalau pian di dalam WC jangan mengerjakan ini. Al-baul fil ma'il kasir. Pian kencing di air yang tidak mengalir. Airnya tidak mengalir, maka itu makruh hukumnya. Atau di danau, misalkan danaunya tidak mengalir. Yang kedua, dimakruhkan pula pian masuk ke dalam WC tadi atau buang hajat tadi membawa zikrullah. Apa saja? Tulisan, lain sebagainya. Nah ini bagus pertanyaan. Kadang ada orang bertanya, bagaimana yang membawa Al-Quran di HP? Ya, kan ada yang punya aplikasi Al-Quran. Ada aplikasi Al-Quran lah. Maka kalaunya itu aplikasi Al-Quran, itu tidak dikatakan Al-Quran. Tetapi kalau dia membuka aplikasi tersebut, terbuka misalkan, ini ada Al-Qurannya dibuka seperti ini, Al-Quranul Karim, dibuka, lembarannya dibuka misalkan, Red Quran, dibuka seperti ini, maka biar tidak boleh masuk ke dalam WC dalam keadaan terbuka. Tetapi ketika biar matikan seperti ini boleh. Nah, ini boleh. Tetapi yang perlu biar perhatikan, kadang ada sebagian orang menaruh gambar atau tulisan nama Allah, zikrullah, nama baginda Rasul, nama Nabi, nama orang mulia di dalam wallpaper yang terbuka seperti ini di depan lah. Nah ini kan bisa kadang dia hidup lah. Nah ini yang tidak boleh. Nah jadi kalau terbuka langsung tutup, tidak boleh ke dalam WC. Tetapi kalau Al-Qur'annya ya jelas tidak boleh biar bawa masuk lah. Makanya membaca bacaan di dalam WC pun tidak boleh. Yang ketiga, menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap kiblat, kiblat sudah tahu ke sana malah kencing ke sana misalnya. Atau ke sana membelakanginya. Yang keempat, menghadap arah angin. Kemarin angin kencang dari sini. Kencang ya? Di sana kemarin kencang angin sampai rubuh-rubuh pohon itu. Pian sudah tahu angin kencang ke arah pian kencing ke sini. Ini kan cari musuh inilah. Kena semua kotoran ke kita. Makanya makruh. Yang kelima, makruh pula berbicara li ghairi talabi mayuzilu bin najis. Berbicara yang tidak diperlukan. Ya sama teriak-teriak minta air tadilah makruh hukumnya. Yang keenam, hukumnya makruh meludah, memaus ingus, apalah, membuang ingus. Kalau orang yang batukan kan memang tidak bisa lagi itulah. Yang ketujuh, makruh hukumnya mengangkat pandangan. Jadi pian sambil buang hajat itu sambil mata ke atas lah. Ini makruh hukumnya. Tapi kalau wudu hukumnya sunnah. Nah, pian habis wudu kan pian disuruh angkat tangan. Disuruh mengangkat kepala pian, menghadapkan ke langit. Walaupun di dalam rumah tetap pian angkat kepala, itu hukumnya sunnah. Kalau doa setelah wudu. Tetapi kalau di dalam WC atau buang hajat pian makruh gini. Biasanya ini orang lagi ngayal inilah, ini bahaya ini. Yang kedelapan, makruh hukumnya buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah ini pohon berbuah. Atau di bawah pohon atau tempat
yang mana orang biasa berteduh di sana. Ada orang hendak tolak begawi lah, di muka sana ada pohon. Kadang orang berdirian di sana menunggu jemputan. Pian kami di sana makruh biar betul. Tapi kalau ada ibu-ibu di bawah pohon nangka itu misalkan, ketujuh ibu-ibunya menggosip. Nah ini kencingnya aja sana. Memang dianjurkan. Kenapa? Sebab itu tempat maksiat. Pian buang hajat di sana biar tidak jadi tempat maksiat. Ada di pojokan sana biasanya orang-orang suka minum minuman keras. Pian buang hajat di sana. Buat apa? Supaya orang tidak mau lagi ke sana. Nah ini kan. Itu makruh-makruh istinja. Jadi kira-kira bisa dipahami lah istinja tadi. Jadi boleh dengan air, boleh dengan batu atau sepengganti batu seperti tisu. Tetapi tidak tisu basah. Kenapa? Sebab tisu basah tidak boleh? Karena basahnya itu berarti membawa najis. Kemarin kan sudah dijelaskan cara membersihkan najis. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ini tandanya disuruh ambil dulu lah. Ada pertanyaan? Silakan. Apanya? Melukis di pohon, yang berdiri kadang-kadang kalau nyobain terburu-buru. Mohon dilukis di pohon itu gimana? Yang pertama dia makruh. Satu, dia dapat kemakruhan. Makruhnya apa? Kencingnya dalam keadaan berdiri kan? Ya kan? Yang kedua, dia zolim. Nah ini yang berat. Dia tidak tahu itu punya siapa itu pohon. Tidak tahu itu kebun siapa. Dia buang hajat bukan pada tempatnya. Nah ini bisa jatuh kepada haram. Kalau orang yang dikencingi, tanahnya tersebut, pohonnya tersebut dari ridho, ini berat urusannya. Bagaimana? Ya kalau sudah tidak tahu, dulu-dulunya tidak tahu, ya sudah. Kalau sudah tahu, oh ini saya pernah kencing, izin ya, izin. Nah ini boleh seperti ini. Tapi hukum di sini, lah kita berbicara hukum zahir. Hukum zahirnya menghilangkan najis atau tidak. Jadi kalau dia dalam keadaan berdiri itu makruh. Tetapi ketika dia buang hajat lalu dia cuci dengan benar, maka hukum dia beristinjanya sah. Artinya dia setelah itu sholat tidak masalah. Tetapi kita kalau berbicara hukum zolim atau tidaknya, nah ini dia zolim. Zolimnya apa? Zolimnya kencing di tempat orang. Jadi tidak masalah, tetapi hukum istinjanya sah. Ada yang lain? Ibu-ibu? Silakan. Ada?